awalnya itu dari anak pembawa. Jadi mengundang si Teteh sama Pak Pak Gary ini gitu kan untuk datang untuk membuat podcast. Terus di situ dia bertanya kepada Agus sama keluarga lah gitu kan, tentang pengacara yang terjadi yang sama Agus, penyiraman air keras gitu kan. Di saat itu kan memang kita udah ada pengacara kita gitu. Terus dia nanya gimana katanya, dikenalin sama Teh Novi, ini pengacara saya katanya gitu kan. Namanya Gary gitulah gitu kan, Gary apalah, Gary Julian kalau nggak salah, Pak Gary Julian katanya gitu kan. Eh, jadi kita minta untuk salah satu atau keluarga meminta untuk dia jadi pengacara kita. Cuman di saat itu kita kan udah ada pengacara. Pak Gary nanya sama kita, Pak Gary nanya begini, udah ada pengacara? Oh udah kan, kita bilang gitu kan. Oh nggak bisa kalau udah ada pengacara katanya gitu. Itu sih. Terus setelah itu berjalannya waktu Pak Gary ini terus apa namanya itu, inilah komunikasi sama kita juga nih kan, terus komunikasi tentang ini, tentang mutasi, meminta mutasi. Terus di situ kita kan punya pengacara nih, terus setiap kita dipanggil untuk ketemu ini kan, kita kepengen juga didampingin pengacara juga gitu kan. Cuman sama si Teteh nggak boleh gitu, kita tuh setiap mau pertemuan sama dia itu kita tuh nggak boleh bawa pengacara untuk mendampingin kita. Itu yang disampaikan sama Teteh, sama Pak Gary juga sama gitu kan. Nah setelah itu ada situasi kita boleh membawa kuasa hukum kita, itu pun nggak tahu itu awalnya memang nggak boleh, tiba-tiba udah datang aja ke tempat waktu itu di rumah podcastnya Pak Denny. Nah di situ tuh dia datang, saya juga kok tiba-tiba boleh bawa pengacara, kan dari kemarin kita nggak boleh didampingin pengacara gitu kan. Nah setelah itu lanjut tentang mutasi juga, karena yang diarahkan mutasi terus ini kan, tentang mutasi. Ya disitulah keadaan Agus memang sakit juga, ya tahulah di situ memang keadaan Agus memang lagi dari mulai mental, fisik Agus tuh memang luar biasa berat lah, begitulah menurut Agus ya, karena tekanan itu membuat dari segi itu dia mintain terus mutasi nih. Setelah itu kita berobatlah dibawalah ke namanya JC Center. Nah kita berobat. Nah terjadilah permintaan dari Teh Novi sama Pak Gary Julian ini untuk kita datang ke Pondok Indah. Nah di situ Pak Gary Julian ini menjanjikan untuk meminta mutasi istri sama mutasi kakak yang dibilangnya itu buat bagi-bagi warisan lah gitu kan. Terus dari udah itu doang sih yang diminta tuh, cuma 2 kakak sama punyanya istri mau dimutasi. Nah setelah itu terjadilah di situ dia disuruh istri Agus untuk mendaftarkan. Dia nelpon, udah daftar ke bank belum? Ya udah tunggu aja dulu di situ. Nah istri menunggu di situ. Terus kita nunggu makan di situ, tidak lama dia datang. Lumayan lah nunggu setengah jam lebih lah, itu lebih kurang kita nunggu di situ. Dia datang, dia daftarin langsung ternyata ke tellernya. Setelah didaftarin langsung ke tellernya, terus di situ ternyata bukan untuk melihat mutasi, mencetak mutasi istri sama mencetak mutasi kakak Agus. Ternyata di situ untuk pemindahan uang donasi dari rekening Agus ke yayasan. Nah di saat itu Agus nggak tahu ya kondisi Agus itu, apakah ada orang di sekitar Agus atau istri ataupun keluarga Wawa yang dekat daerah Agus, nggak tahu lah nih. Agus kayak dibawa di tempat ngobrol sama dia, terus dia bilang sama Agus, Gus katanya, ini uang donasi Agus mau dipindahkan ke yayasan katanya gitu, mau dibulatkan ke yayasan. Oh Agus kaget Agus di saat itu. Di dalam hati Agus, kok seperti ini? Agus gak terima lah gitu kan. Saking kan gak terimanya Agus sampai bilang ini kan nggak boleh, ini kan melanggar hukum. Aku bilang gitu,
ini melanggar hukum, nggak boleh kayak gini kalau di dalam hukum ini ya, gue bilang gitu. Nggak apa-apa Gus, nanti Agus dimonitoring nih katanya, dimonitoring untuk pengeluaran Agus semua dari yayasan katanya begitu, semua dari yayasan katanya gitu, nanti dibulatin aja katanya gitu. Kalau nggak salah itu di rekening Agus itu ada 1 miliar 8 juta sekian-sekian lah gitu kan. Nah setelah itu eh, tiba-tiba kan dia nggak mengingatkan yang namanya itu mutasi dari rekeningnya anak Wawa, Miftah, eh, itu apa namanya, Mbak Miftah gitu kan. Nah di situ tuh ternyata Mbak Miftah ini udah mengasih tahu ke Pak Geri ini sebelum ya, sebelum pemindahan ini udah lagi iniin ngobrol lah untuk merayu Agus untuk memindahkan donasi itu kan. Nah setelah itu kenapa yang dicetak, yang disuruh cetak mutasi rekening Agus doang, sama yang punya istri Agus doang, sama kakak Agus doang, saking kan untuk Mbak Miftah tersendiri enggak. Jadi aku kan tanda tanya karena Mbak Miftah kan udah ngasih tahu juga ke Pak Geri nih, cuman Pak Gerinya nggak ada nyampain gitu kan. Nah setelah itu Pak Geri ini mencoba untuk menelpon Teh Nopi. Nah di situ Teh Nopi langsung ngobrol nih sama Agus. Agus bilang, Teh maaf, aku bilang gitu, masih ada lagi itu untuk pembayaran ini, aku bilang gitu. Wah di situ dia marah-marah sama Agus tuh, si Teteh teleponan, nggak boleh lah katanya, kan itu buat biaya tempat Agus juga Teh, aku bilang gitu. Nggak boleh kayak gitu, harusnya dikasih tahu katanya gitu. Dia nelpon marah-marah di situ kan, nggak baik itu, nggak boleh kayak gitu kata si Teteh kan. Itu namanya udah melanggar katanya begitu kan. Iya Teh, aku minta maaf di situ, minta maaf terus nih kan, maaf Teh, aku bilang gitu. Kemarin katanya uangnya ada semua katanya, sekarang buat bayar hutang katanya begitu kan. Dia nelpon ke Agus sambil dia marah-marah. Agus mah ya kan Teh, itu juga buat tempat tinggal Agus, aku bilang gitu, bukan yang buat macam-macam, aku bilang gitu kan. Nah nggak sempat itu tiba-tiba terus telepon mati gitu pas kita lagi dia marah-marah. Nah di situ juga rasa takut Agus tuh kan semakin semakin ini juga, karena kan dari awal kan memang dari statement-statement dia udah membuat intimidasi gitulah gitu kan ke keluarga Agus, ke Agus dan ke istri Agus gitu kan. Nah setelah Agus pikir-pikir, daripada jadi masalah nih, ya udah dah, aku bilang gitu di dalam hati Agus, ya udahlah, mau gimana lagi, saking kan Agus kan nggak ada yang mendampingin juga, nggak ada yang kuat juga. Kalau nanti Agus juga nanti nggak menyerahkan uang ini, ya mau gimana lagi, ya udah. Nah di situ teruslah ke tellernya itu, dibawalah Agus ke teller yang waktu pemindahan itu. Nah di situ kalau nggak salah Agus tellernya itu cewek atau cowok ya, itu lupa si Agus lah. Terus dia menjelaskan juga ini dana donasi Agus akan dipindahkan ke seperti itulah, tellernya berbicara kan. Terus dari Pak Giri itu sendiri kayak ada, maksudnya aku juga lupa sih, kayak ngajarkan ya udah di situ gimana, ya udah gitu, ya udah mau gimana lagi kan, ya udahlah, ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Ya udah di situ eh, cap jempol, tanda tangan juga. Nah setelah itu, setelah udah pemindahan itu, di situ ada saksi istri juga di situ, Pak Geri, istri Agus sama Tela. Nah setelah itu seingat Agus ya, seingat Agus tuh di situ ada istri Agus, nggak tahu Agus ada apakah ada Wawa, karena kan Wawa juga ikut sama keluarganya Wawa di situ. Nah setelah itu kita diajaklah ke tempat minum, di situ minum, iya kafe. Terus udah diajak minum, tiba-tiba kan kita ngobrol lah, ngobrol-ngobrol yang tentang masalah mutasi juga inilah gitu kan. Setelah itu ayah Agus ini dibawa Agus nggak tahu, katanya Gus pinjem abahnya dulu ya, mau ngajaknya merokok. Ternyata ayah Agus tuh diajak podcast untuk menyetujui kalau uang donasi Agus itu diserahkan ke yayasan. Nah di saat itu Agus kan nyariin abah tuh, abah kemana, abah kemana. Nah saat itu pas di situ, wah ternyata lagi diwawancarain abah Agus tuh. Agus kan takut, wah ini pasti karena udah tahu Agus tuh bakalan ke situ larinya. Di saat itu juga aku kan ada di tangga, kalau nggak salah Agus tuh berada di tangga. Agus nangis-nangis, jangan sampai dia mewawancarain abah Agus kan nggak tahu apa-apa gitu di saat itu, karena dia juga masih baru juga lah gitu kan. Ya
ditanya seperti itu ya setuju-setuju aja, karena pemikiran ayah Agus itu kan nggak ada pemikiran yang negatif ataupun gimana-gimana. Jadi seperti itulah cerita Agus dari perkenalan dari Pak Geri ke Agus gitu sih. Pak Agus itu taman diceritakan itu waktu atau tanggalnya masih ingat nggak, sesuai yang diceritain di podcast Bang Densu juga kah, atau ini beda lagi dengan yang diceritain di Bang Densu? Yang di podcast Agus sama Wawa itu Yang tadi Pak Agus ceritain semuanya. itu beda karena kan perbedaan itu karena kan kita kan ngejaga juga yang namanya teteh ini tadi, kita kan nggak mau juga menceritakan semua hal gitu. Cuman ada satu Agus ceritakan ke Pak Denny waktu di podcastnya Pak Denny, cuman itu Agus nggak berani ngomong gede sih. Agus itu uang yang 1 M itu udah Agus tadi Pak Geri. Nah begitulah Agus ngomongnya ke Pak Denny pas waktu di podcast, mungkin di podcastnya dipotong kali ya. Agus juga seingatnya begitu sih. Jadi aku bilang udah nggak apa-apa kata Pak Denny gitu. Itu uang yang 1 miliar ya. Terus itu pun kata titip sih, titip untuk ke yayasan gitu, dititip gitu, dititip ke yayasan. Nah di saat itu juga, oh dia juga ini ada lupa Agus, karena dia juga bilang waktu itu aku tanya kira-kira biaya perobatannya berapa. 900 juta Gus. Wah kaget juga, 900 juta aku bilang gitu. Dia bilang gitu sama Agus, 900 juta. Dia ini siapa? Pak Geri Julian ini. Oh, Pak Geri. Iya. Terus aku bilang nanti kalau misalnya Agus yang bayar sendiri boleh nggak, aku bilang gitu kan. Kok rasa Agus tuh pirasat tuh kayak nggak enak gitu sih pas dia ngucapin gitu, ada apa ini gitu sih. Kalau untuk di bank yang tadinya mau mengurus mutasi itu kan tadi Pak Agus sempat bilang katanya ternyata waktu itu memindahkan rekening ya. Iya. Memindahkan uang yang ada di rekening Pak Agus ke yayasan. Hmm. Ini Pak Agus tahu dari mana dan maksudnya bisa mengkonfirmasi itu benar seperti itu? Iya, ini kan dari istri. Jadi itu nge-WA ke istri, disuruh ke Pondok Indah. Di situ kan kita waktu itu pengobatan di JIC Center kan. Ada jadwal siang sama sore kalau nggak salah Gus. Nah, setelah jadwal siang itu ya kondisi kita lagi sakit, malah sibuk mindahin uang donasi gitu kan. Karena kan dia juga udah janji bakalan dari donasi itu mendampingin kita untuk melakukan pengobatan. Tapi nyatanya apa yang kita dapatkan? Tidak ada kan? Pendampingan sekali doang dia datang, udah begitu doang gitu. Itu yang sangat Agus sayangkan gitu sama Teteh sama Pak GR ini gitu, Pak GJ lah Pak. Jadi kok dia awalnya kepengen dampingin Agus, setelah uang donasi itu berpindah, kenapa nggak ada pendampingan? Itu aja yang Agus tegaskan di situ gitu. Kenapa seperti itu gitu. Dari situ juga udah perbedaan tuh. Nah habis setelah dari Pondok Indah itu kita dipanggil lah ke podcast Densu lagi untuk mengkonfirmasi untuk kita meminta maaf lah situ, maksudnya apa namanya itu ya di situ kita maksudnya menyelesaikan masalah lah di tempat ini, karena kan permasalahan pertama minta maaf terjadi pertama itu kan nggak berhasil di rumahnya Tenopi. Akhirnya kita ke Pak Denny lah itu di setelah pemindahan itu. Nah di tempat Pak Denny itu kita udah clear semuanya. Memang kita nggak sepenuhnya, kita kan maksudnya lebih menjaga lah, maksudnya ke teteh kita juga nggak mau gimana ke tetehnya gitu kan. Terus setelah itu Pak Denny tersendiri bilang gitu kan, kalau nanti uangnya katanya enggak kembali sama Agus katanya gitu, enggak dikasih sama saya yang menggantikannya, begitu kata Pak Denny kan. Nah terus di situ Pak Denny juga pesan itu, setelah ini jangan lagi bersosmed katanya gitu, ke Tenopeng juga jangan maksudnya menggiring opini lagi untuk keluarga kita, jaga nama baiknya gitu. Nah pulang dari situ kita dihajar lagi habis-habisan dengan menaikkan statement-statement dari apa namanya itu, dari netizen yang mendukung dia lah begitu kan, dari netizen yang ngomong-ngomong jelek-jelek dinaikin sama Tenopi untuk ke statusnya dia. Di situ kita dipulang itu hujatan itu luar biasa, bukannya makin ini makin parah gitu kan, makin parah terus tuh hujatannya. Di situ mental Agus habis-habisan dihajar, istri Agus nangis, orang tua Agus, keluarga Wawa juga sama. Nah disitulah Agus di saat memang benar-benar drop banget itu, nah datanglah ditakdirkan sama Allah
datanglah Pak Farhat ke situ gitu. Itu sih untuk membantu ya gitu. Oke.